Juventus gigit jari, Ronald Araujo putuskan bertahan di Barcelona. Belakangan ini ada satu nama yang kencang dikaitkan dengan si Nyonya tua. Mereka dilaporkan ingin memboyong Ronald Araujo dari Barcelona. Namun keinginan Juventus itu nampaknya bertepuk sebelah tangan. Sang bek dilaporkan akan menolak pindah dari Barcelona. Barcelona disampaikan oleh Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa itu menyebut bahwa beberapa hari terakhir manajemen Barcelona intens berkomunikasi dengan sang bek. Mereka dilaporkan berhasil meyakinkan Araujo untuk bertahan. Sehingga sang bek kini mantap untuk menolak ajakan pindah dari Juventus. Romano juga mengklaim bahwa Araujo tidak hanya sekedar bertahan di Barcelona saja. Sang bek dikabarkan akan mengutus sang agen untuk berbicara dengan manajemen Barcelona. Mereka akan membahas kontrak baru sang bek di Camp Nou. Ini disebabkan kontrak sang bek akan habis di tahun 2026 nanti. Barcelona ingin mengikat sang bek untuk waktu yang lebih panjang lagi. Barcelona siap lepas Ansu Fati demi Marcus Rashford. Pemain depan La Masia berusia 22 tahun itu mendapati dirinya tersisih di klub karena manajer tidak lagi memiliki peran yang jelas untuknya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya hari ini, Fati tetap ingin bertahan di Barcelona terlepas dari situasi tersebut, tetapi menghadapi tekanan dari klub, staf, serta beberapa orang dari rombongannya sendiri untuk mempertimbangkan keluar pada bulan Januari. Berdasarkan hal itu, Matteo Moretto melaporkan bahwa Barcelona memang sekarang mendorong Ansu untuk meninggalkan klub pada bursa transfer yang sedang berlangsung karena dua alasan, untuk mendapatkan menit bermain dan ritme yang tidak akan didapatkannya di bawah Flick dan untuk memberi ruang bagi Marcus Rashford. Namun, kepindahan Fati yang potensial menjadi rumit karena gajinya yang tinggi, salah satu yang paling besar dalam skuad dan sejauh ini preferensinya untuk bertahan. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Rashford adalah target utama Barca pada bulan Januari ini. Pemain depan Inggris itu mendesak agar ia hengkang dari Manchester United, dan pembicaraan telah dimulai, dengan minggu ini menjadi titik krusial untuk kemajuan lebih lanjut. Kedatangan Rashford akan semakin memperkecil peluang Fati, yang mendorong Barcelona untuk mengintensifkan upaya untuk mencari rumah baru bagi pemain nomor 10 itu. Fati hanya bermain selama 186 menit musim ini, dengan satu kali menjadi starter dan tidak mencetak gol atau assist. Karena itu, ia menghadapi keputusan penting, bertahan dan mempertaruhkan musim yang hilang atau pergi untuk menghidupkan kembali karirnya. Legenda Barcelona ramal Ballon d'Or 2025 jadi milik Lamine Yamal atau Rafinha. Legenda Barcelona, Rivaldo, memprediksi trofi Ballon d'Or 2025 akan jatuh ke tangan Lamine Yamal atau Rafinha. Menurut pemain legendaris timnas Brasil, saat ini tak ada pemain yang bisa mengungguli dua penyerang sayap andalan Barcelona itu. Saat ini saya tidak melihat siapapun yang mengungguli Lamine dan Rafinha dalam persaingan memenangkan Ballon d'Or, ucap Rivaldo seperti dikutip bolasport.com dari Barca Universal. Musim ini, Yamal kembali tampil luar biasa dengan mengemas 9 gol dan 13 assist dari 24 penampilan di lintas kompetisi. Sementara itu, Rafinha berhasil menemukan sentuhan terbaiknya di Barcelona setelah tampil cukup mengecewakan dalam 2 musim sebelumnya. Kegemilangan Rafinha tak terlepas dari peran Hansi Flick dalam memodifikasi formasinya. Meski di atas kertas berada di posisi penyerang sayap kiri, Rafinha mendapat keleluasaan dari Hansi Flick untuk bergerak. Hal itu membuat peran Rafinha sebenarnya adalah sebagai pemain nomor 10. Transformasi tersebut berbuah manis untuk Rafinha dan Barcelona setidaknya hingga sejauh ini. Winger asal Brasil itu mampu mengemas 20 gol dan 11 assist dari 28 kali main.
Hansi Flick masih percaya dengan Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda ini kesulitan mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri sejak kembali dari cedera panjang dan kini berada di belakang pemain seperti Pedri, Gavi, Marc Casado, dan Dani Olmo dalam urutan pemain utama. Mengingat status dan situasi kontraknya yang menurun, spekulasi tentang masa depannya marak dan pertandingan Piala Raja Spanyol tadi malam melawan Real Betis dianggap sebagai kesempatan terakhir bagi pemain asal Belanda ini untuk tetap relevan dalam rencana Hansi Flick. Kini, menurut Tony Juan Martí dari Sport, Flick masih percaya pada potensi besar De Jong dan yakin bahwa, dengan motivasi dan ritme yang pulih, sang gelandang dapat bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti meskipun ketidakpastian masih membayangi situasi kontraknya. Ini terjadi setelah kemenangan 5-1 atas Real Betis tadi malam, di mana ia ditempatkan di dasar lini tengah. De Jong menggunakan perannya sebagai starter untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi aset penting. Meskipun pertandingan itu relatif mudah dan bukan ujian akhir bagi kemampuan De Jong, penampilannya yang kuat selama 90 menit dapat menjadi dasar untuk bangkit kembali. Dan dengan Flick yang masih percaya pada kemampuannya, pemain internasional Belanda itu kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam pertandingan mendatang untuk membangun fondasinya dan memantapkan kembali dirinya sebagai anggota penting tim.